Dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Feni. Waalaikumsalam, Bu Lulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Lulu baik kabarnya, alhamdulillah sehat. Tapi ya seperti itu, Bu. Oh, sepertinya ada sesuatu ya, Bu Feni ya. Coba diceritakan apa yang Bu Feni amati terkait masalah pembelajaran di kelas akhir-akhir ini. Gini, Bu, di kelas saya kan kebetulan ngajar di SMA, nggih. Kelas 10, 11, dan kelas 12. Nah, ini kejadiannya akhir-akhir ini tuh banyak murid yang tidak fokus ketika saya menjelaskan pembelajaran atau materi, Bu. Mereka ini lebih sering bermain dengan HP daripada mendengarkan saya ketika menjelaskan. Itu permasalahan saya akhir-akhir ini, Bu. Kira-kira Bu Feni, apa yang mereka lakukan saat bermain HP di kelas? Dan apakah waktu tertentu ini lebih sering terjadi? Semisal, apakah waktu jam pelajaran ataukah jam istirahat? Hmm, di kelas saya ini kayaknya ini ya banyak anak-anak yang bermain game yang lagi hits sekarang ini seperti FF, COC gitu, Bu. Kemudian bermain sosmed, kan sekarang lagi hype-nya TikTok sama apa itu ya, Instagram itu, Bu. Anak-anak waktu saya menjelaskan itu kayaknya lagi bermain itu dan HP-nya miring, berarti otomatis bermain game gitu, Bu. Jadi saya merasa itu ketika menjelaskan seperti berbicara sendiri gitu, Bu. Enggak ada yang mendengarkan. Jadi fokus mereka terganti dengan handphone ketika ada pembelajaran di kelas, begitu Bu Feni ya? Iya, Bu. Menurut Bu Feni, apa yang membuat mereka lebih memilih bermain HP daripada memperhatikan materi yang disampaikan oleh Bu Feni? Hmm, kalau menurut saya, Bu ya, kayaknya ini materi yang saya sampaikan itu menurut mereka ini membosankan, Bu. Jadi mereka mengalihkannya dengan bermain HP, dengan game, bermain sosmed gitu. Kemudian mereka juga merasa mungkin sudah mengerti dengan materi yang saya ajarkan, Bu. Hmm, jadi pengaliannya mereka karena merasa bosan dengan materi yang disampaikan Bu Feni, lebih asik bermain HP. Menarik. Iya, Bu. Kalau dari sisi cara mengajar atau pendekatan Bu Feni di kelas, apakah Bu Feni sudah merasa atau melakukan uh, penyampaian materi atau membuat materi yang lebih menarik sehingga anak-anak lebih fokus ke Bu Feni, barangkali sudah memulai sesuatu? Kalau saya ya ya kegiatannya ya seperti biasanya menjelaskan materi, kemudian sesekali memberikan contoh dan sesekali juga mengajak mereka kerja kelompok, berdiskusi dengan kelompoknya. Kadangkala juga menonton YouTube, tapi lebih banyak memang menjelaskan materi secara verbal, Bu. Mungkin itu yang membuat mereka merasa jenuh mengenai materi pembelajaran saya. Jadi ketika proses pembelajaran, Bu Feni hanya menyampaikan materi kelas dengan cara ceramah ya. Iya, Setelah lebih ceramah banyak baru ceramah. apakah Bu Feni hanya fokus pada ceramah atau ada tanya jawab di sela-sela pembelajaran Bu Feni? Ya, lebih banyak memang ceramah. Jadi mungkin tanya jawabnya hanya di akhir sesi atau di tengah-tengah, tapi sedikit gitu, Bu. Ndak
enggak sebegitu komunikatif gitu. Mungkin itu juga yang mempengaruhi karena enggak komunikatif sehingga anak-anak itu jenuh, bosan kan, cuma mendengarkan. Jadi interaksinya masih belum ada ya Bu Feni ya. Iya, jadi kayaknya itu. Bagaimana perasaannya Bu Feni ketika melihat anak-anak lebih memilih bermain HP daripada mendengarkan penjelasan atau materi yang disampaikan Bu Feni? Kalau perasaan ya jujur ya pasti kecewa sih Bu ya. Kecewa terhadap diri saya sendiri dan kecewa terhadap murid-murid. Dan tentunya juga saya merasa frustasi dan merasa kurang dihargai sama mereka. Saya sudah menjelaskan tapi mereka bermain HP, bermain sosmed, bermain game. Jadi ya saya merasa kurang dihargai Bu. Sebagai guru ya Bu Feni pastinya ya, kurang dihargai Iya, sebagai guru. Kira-kira Bu iya. Feni, apa yang ingin diubah dari Bu Feni dari situasi seperti ini? Saya ingin itu anak-anak itu lebih terlibat dan merasa bahwa materi yang saya sampaikan itu penting untuk mereka. Jadi penting untuk mereka di kehidupan sehari-hari, penting untuk kehidupan mereka di masyarakat, dan mungkin saya mencoba untuk membuat pembelajaran itu lebih interaktif, Bu. Jadi kalau interaktif kan menurut saya itu pasti anak-anak tidak bosan ya, karena ada tanya jawab, ada proses diskusi antara saya dengan murid, antara murid dengan teman-temannya. Jadi membuat pembelajaran lebih interaktif dan mungkin ya ini saya juga ada angan-angan membuat materi itu lebih dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, entah di keluarga ataupun di masyarakat, entah di lingkungan pertemanan gitu Bu. Baik, apakah ada pendekatan atau strategi lain yang mungkin bisa membantu atau menarik perhatian siswa dan mengurangi gangguan dari HP? Dalam artian anak-anak tidak menggunakan HP dalam waktu pembelajaran. Mohon maaf apa Bu? Apakah ada pendekatan lain, Bu Feni? Barangkali ada strategi lain sekiranya anak-anak tidak membantu anak-anak untuk tidak bermain HP dalam proses pembelajaran Bu Feni. Jadi mengurangi gangguan dari HP. Oh gitu, ya mungkin dengan cara mengumpulkan HP mereka dengan catatan sudah membuat itu Bu, membuat kesepakatan dengan mereka. Jadi HP dikumpulkan terlebih dahulu setelah saya masuk, kemudian melakukan pembelajaran secara interaktif dengan metode diskusi ataupun tanya jawab, dan kemudian mengaitkan materi yang saya pelajari dengan kehidupan mereka sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun lingkup kecil keluarganya, Bu. Ya, itu termasuk ide yang sangat bagus ya Bu Feni. Apa langkah pertama yang Bu Feni ambil untuk membuat pelajaran Bu Feni di kelas lebih interaktif atau relevan bagi siswa? Langkah pertama yang akan saya ambil mungkin akan mengubah metode mengajar dengan lebih banyak diskusi kelompok, dan kemudian menggunakan contoh-contoh yang terkait dengan apa yang mereka lihat di media sosial. Jadi ada korelasinya, mereka melihat HP tidak hanya bermain sosmed,
tapi juga dikaitkan dengan pembelajaran, Bu. Jadi Mungkin itu ada dulu. jadi ada kalanya anak-anak tetap bisa bermain HP atau menggunakan handphone-nya, tapi dengan ketentuan untuk kondisi pembelajaran atau mendukung pembelajaran yang disampaikan Bu Feni. Begitu ya Bu Feni? Iya, iya Bu Lulu. Jadi ada kaitannya, tidak hanya sosmed atau bermain game ketika membawa HP gitu. Jadi semisal contoh mungkin membuat membuat poster melalui Canva, gitu kan Bu Feni? Ya, ya itu termasuk membuat poster atau membuat vlog dengan durasi yang pendek, durasi yang singkat gitu Bu. Oke, bagus. Kira-kira kapan Bu Feni akan mulai perubahan ini? Untuk pekan ini masih UTS Bu, masih STS di sekolah saya. Mungkin pekan depan nanti berkaitan dengan awal bulan Oktober. Jadi insya Allah mulai minggu depan saya akan memulai langkah awal saya yang tadi. Dimulai dari minggu depan. Bagaimana Bu Ya, Feni akan mengukur keberhasilannya? Keberhasilan yang Bu Feni terapkan untuk anak-anak. saya mengukurnya jadi saya melihat reaksi mereka, Bu. Jadi mereka apakah antusias, apakah sama dengan metode sebelum ini. Jadi saya mengukurnya dari itu, tingkat keantusiasan mereka apakah meningkat atau sama saja. Jadi dilihat reaksi mereka, Bu. Hebat sekali, Bu Feni sudah berpikir untuk mencoba pendekatan baru, strategi baru dalam proses pembelajaran yang akan disampaikan Bu Feni. Saya yakin dengan perubahan ini, siswa atau murid-murid Bu Feni akan aktif terlibat dalam pembelajaran Bu Feni. Jangan lupa Bu ya, untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi jika perlu. Tetap semangat Bu Feni dalam mengajar dan berinovasi. Iya, terima kasih Bu. Doakan semoga berhasil dan terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya akhir-akhir ini selama pembelajaran. Ya, mungkin karena anak-anak juga jenuh dengan metode pembelajaran yang gitu-gitu aja. Mereka mikirnya mungkin gitu-gitu aja gitu Bu ya. Terima kasih Ya, karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan semoga berhasil penerapan dan metode yang akan saya lakukan nanti dan bagaimana melihat hasilnya. siap Bu Feni. Sampai di sini proses coaching kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren-keren. Waktunya